Baik, terima kasih. Jadi nanti dari saya dulu dalam 45 menit sampai 19.45 atau 20.45 di waktu Singapura. Lepas itu nanti lanjut dengan presentasi, ya. Presentasi yang tadi lanjutkan yang belum supaya kita tukar-tukar biar tidak boring, ya, tidak bosan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Allahu azza wa jalla aydan wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal laili wa yakumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa qala aidan rawahul Baihaqi idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfuddin falyattaqillah fi nisfil baqi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang sentiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil kiamah. Terima kasih kepada seluruh ustaz dan ustazah, pelajar daripada KIM, College Islam Muhammadiyah Singapura. Ya, saya masuk kepada tajuk yaitu metode penelitian kuantitatif. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa subjek kita ini adalah statistik. Ya, specifically dalam riset metodologi, dalam metode pengkajian. Ya, saya awali ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah mereka dan wa'addahum adda dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Surat Maryam ayat 94. Di sana ada ahsohum dan adad wa addahum ada. Maknanya ini terkait dengan numbers ataupun juga jumlah ya daripada orang-orang ya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti tempatnya masing-masing, imma fil jannah au fi nar. Naudzubillahi min dzalik. Naam. Wa aidan fi surat As-Saffat, dalam surat As-Saffat juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Dan kami Allah Subhanahu wa taala utus dia ya seorang nabi itu ya kepada 100.000 orang, mi'ata alfin au mi'ati alfin, ila mi'ati alfin ya, kepada 100.000 ya, atau yazidun atau lebih ya, maknanya ini berarti 100.000 orang lebih gitu ya, jadi bukan hanya pas 100, bukan hanya fix 100.000 orang ya, tetapi dia lebih. Maknanya dua ayat ini terkait dengan apa? Dengan numbers yang mungkin boleh jadi dia memang tidak fix, macam
bukan hanya berapa 100 tapi mungkin 101 ya. Bukan hanya dalam 90% tapi 90 lebih peratus, macam itu ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga ya dalam sebuah riwayat dari hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, di sini titik tekannya itu adalah terkait dengan dari Nabi Daud alaihissalam ya, karena yana munisfal lail wa yakumu sulusahu ya. Kemudian wayanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu ya selalunya adalah tidur di ya nisful lail, setengahnya malam. Nah, nanti menarik nih terkait dengan apa malam, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat di Al-Isra ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Subhanalladzi asra Ustaz, bi maaf. Dia punya slide tak Mhm. tukar. Sekarang Masih tukar tak? tak tukar. Dia masih belum presentation mode. Saya rasa dia suka macam ini lah. Ah, ah. Oke. Mungkin saya rasa buat macam ini aja tak apa ya, tak perlu full screen ya, supaya nampak. Ya, baik. Jadi di sini tuh ada bukan logical saja ya, tapi menarik di sini kenapa? Karena salah satu dari ya saumnya yang disukai, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala Nabi Daud, saum Nabi Daud, kemudian juga sholatnya Nabi Daud alaihi salam gitu ya. Apa? Jadi beliau itu selalunya adalah nisful lail, ya separuh malam ya, kemudian apa, kemudian bangun pada sepertiga malam, ada pertengahan berarti maknanya 1/2, kemudian ada sepertiga malam berarti ada 1/3, kemudian juga tidur dalam 1/6 maknanya 1/6. Ya, saya rasa ini bukan biasa-biasa, ini bukan tidak disengaja, tetapi ada 1/2, ada 1/3, ada 1/6. Saya rasa ini adalah apa, amazing numbers ya dalam riwayat Bukhari ini, dan kita mungkin boleh riset lebih mendalam, lebih deep terkait dengan 1/2 malam, ada 1/3 ya, sepertiga malam kan ya, kemudian juga 1/6 malam. 6. Kemudian juga tadi kalau 1/2, 1/2 ya nisf ya, ini juga dalam hadis riwayat Baihaqi ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfaddin, nisfuddin ya, fal yattaqillah fi nisfil baki." Jadi ketika seorang menikah itu sempurna separuh ya, 1/2 daripada agamanya, dan 1/2 lagi itu adalah apa? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kenapa ya, apa salah satu daripada kesempurnaan ya, kesempurnaan daripada agama itu adalah menikah ya. Kenapa tuh? Saya rasa ini yang dah menikah nih dah paham lah kenapa mesti separuh menikah, separuhnya lagi separuh ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat dan hadis sebenarnya sebagai satu motivation ya. Motivation untuk kita supaya oh ternyata ada nih ya ayat ataupun hadis itu bicara pasal numbers. So ini mesti mesti kita pahamkan lah ya. Oke, nah hari ini kita bahas tentang background ataupun kenapa mesti perlukan terkait dengan statistik dalam riset metodologi. So saya akan bahas terkait dengan riset metodologi khasnya yang menggunakan statistik sebagai as tools dalam analyze. Oke. Nah, masa kita membahas tentang penyelidikan ya, of course ya, mestinya memang kita awali dengan problem ya, yaitu academic problem, problem akademik. Apa itu problem akademik? Apa itu permasalahan akademik? Yaitu adanya gap antara teori dengan implementasi. Ya, for example, tadi saya bagi contoh di awal-awal tentang ya tadi sebelum ini, yaitu macam mana ketika seseorang itu selalu dia membaca Al-Quran ya, kemudian ada tak korelasinya, hubungannya dengan kesolehan dia atau mungkin disiplin dia.
time management dia, atau mungkin juga perilaku, karakter dia, ya, atau sikap dengan family, dengan keluarga, dengan saudara mara, dengan tetangga. Nah, itu ada tak macam tu, ya? Jadi teorinya macam mana, ada tak? Jadi ada teori dan implementation dia berbeza, so itu adalah problem. Nah, untuk menyelesaikan problem ataupun masalah itu diperlukan adanya riset metode, ya, diperlukan adanya metode penyelidikan, ya, metode penelitian. Nah, dalam kajian saya rasa yang, oh, ini SEM campur ya, SEM 1 dengan 3 atau dengan 5 ya. Maknanya yang sudah belajar tentang metode penelitian, ini bezanya kalau kita belajar di university, di college ya, mesti paham tentang riset metodologi ya. Nah, dalam metode penyelidikan atau dalam riset metodologi, kita mengenal tuh ada tiga. Ya, yang pertama adalah kuantitatif yang akan kita bahas, yang kedua adalah kualitatif, dan yang ketiga adalah mixed method ataupun metode campuran. Kuantitatif berarti cakap pasal data dalam bentuk numbers. Jadi dia punya data itu numbers. Sementara kalau kualitatif, ya, dia punya data itu adalah mungkin teks wahyu, teks pendapat, ya, kemudian juga fenomenologi yang ada di masyarakat, kemudian juga mungkin ada satu case tertentu, ya, kemudian juga mungkin juga dari sisi history, ya, dari sisi perilaku, dari sisi kenegaraan, keagamaan. Nah, itu dia kualitatif. Dan ada juga campuran dari dua metode ini yang disebut dengan kuantitatif ataupun mixed method. Mixed method, metode campuran. Kenapa? Karena dia menggunakan dua, ada exploratory, disebut dengan ada exploratory, ada satu dengan explanatory. Ya, ada juga nanti embedded dan juga ada concurrent untuk penelitiannya. Kenapa ini diperlukan? Karena memang satu kebenaran penyelidikan itu kan memang, ya, penyelidikan ini mencari sebuah kebenaran. So untuk mencari kebenaran nih kita tak tak apa tak cukup hanya satu metode saja, ya, kita perlukan kuantitatif, kualitatif, mixed method. Kita perlukan bahkan kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir ya adalah, ya, dengan pendekatan, ya, agama, ya, normatif, ya, norma daripada agama tuh macam mana nih tafsir yang betul, ya, tafsir mungkin bil maksur atau mungkin bil ra'yi atau mungkin bil ilmi atau mungkin bil isyari. Nah, itu mungkin kaitan dengan apa, termasuk juga metode dalam maudhu'i, ya, atau tematik. Oke. Nah, kuantitatif, kualitatif, mixed method, ya, itu khasnya ataupun hari ini kita akan bahas tentang problem, permasalahan kuantitatif, ya, yaitu numbers dan juga cara scaling, ya, cara mengukur. Jadi mengukurnya ini dengan apa? Alat ukurnya itu apa, gitu ya. Nah, macam kalau kita tadi saya sebutkan soleh seseorang, seseorang itu soleh ataupun solehah, ya, seorang muslim itu soleh atau solehah, apa dia punya indikator? Ya, indikatornya ini apa? Ya, kemudian seorang itu dia baik, perilakunya apa indikatornya? Ah, dia kan nampak tuh, ya. Ini background, latar belakang. Oke. Nah, kemudian, ya, masuk kita cakap pasal metode penelitian, ya, kita akan menemukan, ya. Jadi kita akan menemukan beberapa fungsi daripada penelitian. Ya, fungsi daripada penelitian ada tiga. Jadi ketika penelitian itu dilakukan, biasa itu ada tiga. Yang pertama adalah to know. Ya, to know ini dia untuk mengetahui. Ya, dia boleh menggunakan kuantitatif, dia boleh menggunakan apa kualitatif. Ya, dia boleh menggunakan kuantitatif dan juga boleh menggunakan apa kualitatif. Kemudian pun dia guna mix method pun dia boleh juga, ya. Oh, dia sama dengan di sini, Cap.
Boleh menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Oh, saya tertukar filenya, tak apa ya. Jadi fungsi penelitian. Jadi kenapa penelitian-penelitian ini, kenapa perlu ada penyelidikan? Jawabannya adalah to know, ya, untuk mengetahui, ya. Nah, dia menggunakan using quantitative, qualitative, and mixed method. Ya, kemudian ada juga yang dia penyelidikan ini to do, ya. Dia guna, ya, nama itu R&D, Research and Development, kemudian Action Research, kemudian juga Operation Research. Ini untuk to do, ya. Kenapa? Karena untuk kebijakan, ya, policies, ya. Kemudian yang ketiga, dia ada learning jadinya. Jadi riset ataupun penyelidikan to choose, ya, untuk kita memilih evaluation research. Nah, ini dia risetnya menggunakan evaluation research dan policy research. Oke, ya. Nah, ini kenapa kita perlukan untuk riset ataupun untuk penelitian. Kenapa ya? Untuk kita paham, untuk kita lakukan sesuatu gitu ya. Dan juga untuk kita memilih dan memprediksi tadi, yaitu prediction dan estimation juga di kuantitatif itu sangat mungkin. Oke. Nah, kemudian apa itu kuantitatif? Ya, kuantitatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berdasarkan jumlah atau banyaknya atau bagian dari energi yang tidak dapat dibagi. Jadi dia kuantitatif, ya, saya rasa quantification. Jadi maknanya dia yang boleh dihitung. Ada perkataan daripada Albert Einstein yang dia mengatakan bahwasanya tidak semua yang boleh dihitung itu mesti atau harus dihitung. Apa tuh maknanya? Nanti boleh cari lah ya. Jadi tidak semua yang boleh dihitung itu mesti dihitung. Oke, itu kuantitatif maknanya memang ada di sana itu jumlah, ya, jumlah keseluruhan atau banyaknya. Jadi dia ada 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 berapa nih? Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya itu kuantitatif. Kemudian jadi kuantitatif nih ataupun metode penelitian kuantitatif itu adalah satu upaya untuk menemukan, ya, pengetahuan yang menggunakan data berupa numbers ataupun angka sebagai tool atau sebagai alat menganalisis keterangan ataupun information mengenai apa yang ingin kita ketahui, ya. Jadi saya ambil dari Kasiram nih tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tadi saya ada bagi dalam 15 sampai 20 buku, ya. Itu e-book, sila dibaca dan pahami kuantitatif. Kita akan bahas ya. Jadi penelitian kuantitatif ataupun metode penelitian kuantitatif itu adalah penelitian ilmiah yang sistematik, ya, terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas atau causality daripada hubungan-hubungannya. Jadi kita ingin penelitian kuantitatif itu penelitian yang dia menggunakan statistik, kemudian untuk memahami daripada fenomena-fenomena yang ada, utamanya terkait dengan kausalitas sebab akibat, ya. Jadi di situ ada correlation dan juga regression. Nah, jadi itu penelitian kuantitatif. Kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir, ya, tafsir hadis, ini biasanya yang paling banyak tadi adalah kualitatif karena bukan numbers. Tapi minimal kita pahamlah, ya, bahwa kuantitatif ya penelitian dengan ada numbers di sana. Numbers kita boleh dapat dari mana? Dari kuesioner ataupun angket, ya, yang ada. Oke, nah itu terkait dengan apa? Dengan metode penelitian kuantitatif. Saya ambil juga dari beberapa pakar nih dalam bidang kuantitatif. Margono misalnya, ya, dia menyebut bahwa metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis. Ya, jadi logik untuk hipotesis verifikasi. Jadi dia logis, kemudian dia ada hipotesis jawaban sementara dan ada verifikasi, ya, dan dia cara berpikirnya adalah deduktif, ya, untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan. Jadi kuantitatif ini kita ada satu teori, ya, kemudian teori ini kita ingin buktikan. Jadi betul tidak hipotesisnya adalah pengaruh X terhadap Y, ya, pengaruh X terhadap Y. Kita buktikan ada tak pengaruhnya. Oke, ya. Sugiono
Prof. Sugiono nih ya, beliau menyebutkan tentang apa metode daripada kuantitatif nih, yaitu metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivism. Ya, dulu kita agak bahas sedikit tentang positivism dan post-positivism. Ya, digunakan untuk meneliti pada populasi ya ataupun sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, kayak apa simple random sampling. Pengumpulan data itu dia collecting ya using instrument ya research instrument atau instrumen penelitian nanti dalam bentuk kuesioner. Analisis data bersifat kuantitatif ataupun statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, itu dia kuantitatif. Kalau belum paham, nanti boleh bertanya. Oke ya. Kemudian MZir menyebutkan bahwa kuantitatif adalah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivistik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, kenapa tadi ada kausalitas, ada sebab akibat, ataupun juga reduksi kepada variabel, hipotesis, dan juga pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta uji, ya pengujian teori. Ya, nah biasanya menggunakan strategi penelitian eksperimen ataupun survei. Ya, jadi penelitian kuantitatif ada dua. Yang pertama adalah eksperimen. Saya rasa eksperimen dah paham ya, uji coba. Sementara survei itu adalah kita mengambil data daripada responden kita yang memerlukan data statistik. Ya, oke lanjut. Itu masih cakap pasal apa? Statistika, metode penelitian kuantitatif. Ya, ini dari Suharsimi Marikonto juga, Prof. Suharsimi. Nah, kuantitatif itu apa sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, numbers, mulai dari pengumpulan datanya, interpretasinya, dan juga penampilan dari hasilnya. Nah, ini adalah penelitian kuantitatif. Ya, jadi penelitian yang menggunakan apa? Yang menggunakan angka atau number sebagai data yang akan dianalisis. Nah, tadi saya cakap pasal kalau kuantitatif penggunaan statistik ini dia menggunakan paradigma positivism ya, yaitu tokohnya adalah Auguste Comte yang menyatakan bahwa course de filosofi positif, kursus filsafat positif dan sistem de politik positif. Jadi ini kaitannya dengan cara berpikir manusia. Jadi menurut Auguste Comte ini manusia ini berpikir dari mulai teologi ya, kemudian metafisik dan tingkatan positif. Ya ini satu teori ya kita uh, tak apa kita boleh tak sepakat dengan teori ini. Kenapa? Karena kalau kita tengok daripada Auguste Comte ini seolah-olah teologi ini keimanan ya, teologi, logi logos ilmu, ilmu tentang teo ya ketuhanan. Nah, itu seolah tuh di awal daripada tingkatan sebelum ke metafisik dan positif. Jadi menurut August Comte ini positif itu adalah berdasarkan mekanisme metode ilmiah ya scientific method ya. Jadi kita pahamlah sebagai Muslim kita tak apa istilahnya itu apa ya kita tak terlalu apa istilahnya itu bagus ya scientific method sangat scientific padahal scientific ini dia adalah positivism yang nanti dia menolak segala hal ya yang terkait dengan wahyu ya teks wahyu apalagi kitab suci dan yang lainnya sehingga ya kita mesti pahamlah tentang positivism ini. Oke, jadi kuantitatif dengan menggunakan statistik adalah tingkatan yang menurut August Comte itu dianggap paling tinggi walaupun nanti akan muncul lagi tadi post positivism ya ini post positivistik untuk apa untuk kuantitatifnya berikutnya kalau kita cakap pasal kuantitatif ya mestinya kita paham juga tentang ontologi kemudian epistemologi dan juga aksiologi. Ya, ontologi ini adalah objek ataupun materi penyelidikan suatu ilmu yang meneliti objek dunia empiris, empirik, ya. Jadi kuantitatif ini dia hanya meneliti yang empirik. Kalau meneliti pasal wahyu, pasal keimanan, pasal akhlak mulia gitu ya, mungkin dia tak boleh.
Tak boleh maknanya itu susah ya. Ketika nak meneliti ini keimanan macam mana nih? Ya tadi yang saya cakap tuh, boleh tak? Ya mungkin, tapi dia kadang tak tepat. Macam macam kita cakap pasal apa tanda-tanda ataupun pengaruh ya mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya terhadap kebahagiaan dunia atau terhadap kekayaan atau terhadap ketenangan hidup atau terhadap amal ibadah yang dilakukan. Nah, itu kan itu belum tentu ya, belum tentu sesuai ya. Kenapa? Karena ada kaitan dengan agama yang dia sifatnya adalah gaib atau ghaibiyah. Itu yang tidak ada dalam positivism ya. Jadi dalam kuantitatif hampir semua di riset sebenarnya itu ya. Dia hanya cakap ataupun dia hanya mengkaji, yang meneliti, menyelidik pasal objek dunia empiris. Jadi dunia empiris ya memang dunia ya yang nampak oleh panca indera kita. Ya oleh mata kita, oleh pendengaran kita, ya dengan mungkin dengan apa indera perasa kita, ya pengecap kita. Itu yang tak ada, yang tak boleh dicerna itu menurut positivisme itu dia tak ada. Itu dia tak sesuai lah dengan keimanan kita sebagai muslim ya. Oke, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi namanya teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi metode yang ditempuh dalam memperoleh kebenaran pengetahuan yang koheren ataupun konsisten. Ya, jadi kuantitatif ini sampai hari ini dianggap paling konsisten, paling koheren ya, dan ya paling bagus lah gitu ya. Karena dia ilmu pasti nampak lah gitu ya. 100, 1000 itu udah besar gitu ya. Kayak aksiologi adalah sistem nilai suatu ilmu ya, secara ini kuantitatif menjadi nilai keilmuan yang objektif yang berlaku secara umum dan mengesampingkan hal yang bersifat spesifik. Jadi dia kuantitatif ini dia sebenarnya to generalize. Kenapa kuantitatif dilakukan? Khasnya untuk statistik yang inferensial karena memang populasi yang banyak. So kita ambil daripada sampling saja. Ya, jadi dia tak spesifik. Kalau spesifik satu-satu tuh dia mesti guna kualitatif. Ya, pasal mungkin ini ada Muslim, ya mungkin ada Muslimah tapi dia tak guna hijab. Kita boleh riset lah kenapa tuh. Tapi dia tak boleh guna kuantitatif ya. Dia gunanya adalah kualitatif. Kenapa? Memang hanya satu saja, gitu ya. Oke, kemudian tadi saya cakap pasal sedikit paradigma ya, tapi saya rasa ini pun mesti penting ya, paradigm ya. Paradigm tadi yang positivism itu adalah basic belief system or worldview that guide the investigator not only in choices ya, choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways ya. Jadi di penelitian ini pelajar lah ya, lecturer pun pasarnya mesti paham ya, kenapa dia menggunakan kuantitatif, kenapa dia menggunakan kualitatif. Kalau yang Islamic Studies macam tafsir hadis ini sebenarnya dia tak payah ya, tak payah perlu pikirkan, tapi karena mungkin kehadapan ini ada yang boleh jadi pensyarah, ada jadi dosen ataupun juga saintifik ilmuwan, mesti paham. Oh, oke, kuantitatif ini boleh digunakan pakai dalam objek-objek riset tertentu, ya. Tapi dia tak boleh dipakai kaitannya ataupun dengan objek belief, dengan objek keimanan ataupun keberagamaan yang sifatnya ghaibiyah, ya. Denzin and kawan juga menyebutkan bahwa paradigm as a basic belief system based on ontological, epistemological, and methodological assumption. Ya, jadi paradigma itu ya keyakinan dasar kita sebagai Muslim ya harus ada Islamic worldview. Bagaimana kita memandang dunia nih, ya macam kita belajar nih, ya kita belajar di Kim nih, ya belajar nih ya memang tadi ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ya. Dan juga belajar nih bukan hanya apa dengan apa untuk dunia. Ya, bukan hanya untuk dunia, tapi kita belajar untuk kita menjadi baik, menjadi orang soleh, menjadi ya orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ini makna daripada paradigm. A paradigm may be viewed as a set of basic belief or metaphysics that deal with ultimate of first principle. Prinsip-prinsip dasar hidup, pedoman hidup yang kita miliki itu adalah paradigm.
Ya, nah ini banyak sekali kaitan dengan apa paradigm. Saya tak perlu jelaskan karena ini dia ada di ilmu epistemologi. Tengok di YouTube saya juga banyak terkait dengan epistemologi. Next week saya juga ada satu webinar dengan profesor daripada USIM ya, daripada Malaysia, cakap juga pasal riset metodologi, khasnya dalam ontological, epistemological dan juga methodological. Oke, ya. Nah, jadi kalau mungkin nak tanya nih pasal apa sih ontological question tuh, ini ya. Kayak kita saya sampai dengar dan juga ya. Jadi ontological question itu adalah what is the form and nature of reality and therefore what is there that can be known about it. Sorry ya, my English poor gitu ya. Tapi saya boleh paham lah ya, nampak ya. Jadi apakah bentuk dan hakikat reality dan selanjutnya apa yang akan diketahui tentangnya, tentang reality, ya. Jadi ilmu tafsir hadis misalnya gitu ya. Tafsir ini maknanya interpretasi daripada hadis atau mungkin juga nanti ada ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya. Tuh ya, jadi ontological ini kalau bahasa Indonesia itu dia keberadaan, kewujudan, kewujudan dari satu objek. Itu ontologi ya, macam apa? Misal ruh, ruh ada tak? Adalah, ya pasti itu ya. Fayam fuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadri rizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun misalnya gitu ya. Nah, itu kan dia dia ada gitu ya, tapi dia tak nampak. Tak tak boleh dengar juga gitu ya. Tapi dia ada gitu ya. Sama macam inilah, macam elektrik ya. Elektrik tuh, listrik tuh dia kan tak nampak ya. Kita ini pun sebenarnya tak nampak sangat nih, tapi ada. Itu ontologi. And the second epistemological question, what is the nature of really relationship between the knower and who the knower and what can be known. Jadi hakikat daripada hubungan antara peneliti dan yang akan menjadi peneliti adalah apa yang dapat diketahui ini terkait dengan ilmu. Jadi epistemologi ini dia cakap pasal dari mana sumber ilmu, macam mana kita boleh mendapatkan ilmu, dan apa standar daripada kebenaran ilmu. Itu epistemologi. Sementara methodological question, ini metode ini lanjutan daripada epistemologi. How can the inquirer, ya, would be knower, go about finding out whatever he or she believe can be known. Jadi cara meneliti ya atau yang akan menjadi peneliti dapat menemukan sesuatu yang dia dapat diketahui. Jadi masa kita nak ingin tahu tentang satu hal, macam mana kita processing ya ataupun juga step by step cara untuk mendapatkan pengetahuan itu. Itu adalah metodological untuk mendapatkan ilmu ya, atau lebih clearnya itu adalah ilmu. Ini methodological ilmu. Jadi ini ya, kalau ontologi itu ini epistemologi dan juga aksiologi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karakter daripada quantitative research ya, kekhasan daripada penyelidikan kuantitatif. Yang pertama adalah ya, instrumen yang digunakan itu telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik, biasanya dalam bentuk angket atau kuesioner. Jadi memang kuantitatif ini selalunya untuk memperolehi ya collecting data metodenya selalu menggunakan kuesioner. Selain tadi sebenarnya yang eksperimen ya, eksperimen dan kuesioner ya, dan survei, survei itu kan dengan kuesioner. Oke ya. Kemudian yang kedua, tidak banyak memberi peluang bagi fleksibiliti, masukan imajinatif dan refleksitas. Ya, la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Jadi nomor dua nih, karakter daripada kuantitatif ini dia tak fleksibel. Kenapa? Karena dia mesti mengikut formula yang tak ada.
ya. Kemudian dia pun tak tak ada imajinatif dan refleksitas, dia tak ada interpretasi lebih dari apa yang tidak ada dalam data itu, ya. Jadi data yang macam kita ambil daripada kuesioner itu aja, ya. Formulanya pun dah baku, tak ada, kita tak boleh tambah-tambah formula, gitu ya. Kemudian juga imajinatif pun dia tak ada, refleksitas pun tak ada. Refleksitas maknanya ya macam reflection daripada kita punya pandangan, kita punya pikiran terhadap data itu. Ya, itu hanya memang ya, yang fix, yang ada saja. Kemudian masalah kuantitatif problem ini lebih di general, memiliki ya cakupan ataupun ruang lingkup yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Jadi maknanya kuantitatif ini memang mestinya dia dilakukan penyelidikan itu pada objek riset, ya riset objek ini yang luas, yang banyak, yang variatif. Ya, kemudian pembahasan lebih pada permukaan atau tidak mendalam. Ya, maknanya bahwa dalam kuantitatif ini dia pada yang nampak saja. Jadi nampak ini maknanya yang dia diperoleh daripada eksperimen ataupun kuesioner. Dia tak 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 deep base macam kualitatif. Ya, nah ini karakter daripada kuantitatif. Kemudian, oh ini cukup banyak nih, ya. Saya bacakan ringkas mulai dari ada dia tadi saya katakan dia menggunakan deduktif, ya. Kemudian juga logika apa positivistik, ya. Kemudian juga dia dah ada prosedurnya dia selalu kuantitatif, dia dah fix tuh. Dia beza dengan yang kualitatif. Kemudian tujuannya yaitu adalah menyusun daripada ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berguna membuat hukum-hukum generalisasi. Dia kan kuantitatif ini selalunya adalah to generalize, ya. Kemudian subjek yang diteliti itu yaitu apa yang memang sudah direncanakan dari awal, sudah pasti beza dengan kualitas yang mungkin dia tukar-tukar, dia boleh apa change, ya. Boleh bertukar, boleh berubah, gitu ya. Kemudian pengumpulan data menggunakan apa alat yang baku, kuesioner, ya. Kemudian melibatkan penghitungan ataupun kuantifikasi data, tadi menggunakan statistik. Kemudian juga peneliti menempatkan data terpisah, maknanya oke, objek ini dia tak tak boleh sama, ataupun juga tak ada tak ada ruang, ya, tak ada interpretasi yang reflektif daripada peneliti researcher tuh, dia tak ada. Kemudian data tuh di-analyze setelah dah semua ada, dah terkumpul, ya. Kemudian juga dalam analisis data, peneliti itu memahami teknik statistik. Ini jadi mesti paham statistik lah, ya. Kemudian risetnya ataupun juga penelitiannya itu generalisasi, prediksi lepas, dan konteks wahyu. Itu juga nanti bagian daripada apa? Daripada yang kuantitatif. Oke, ya, ini karakteristiknya. Kemudian metode ilmiah atau scientific method, ya. Scientific method ini dia memang digunakan, ya, untuk apa yang disebut dengan apa verifikasi, ya, ataupun hipotesis, ataupun juga logiko logiko hipotesiso logiko hipotesis verifikatif. Itu di apa yang disebut dengan apa kuantitatif. Nah, prosedurnya, nah, boleh tengok, oh panjang nih. uh, Prosedur, ya, ataupun tahapan. Jadi bila kita nak buat penelitian kuantitatif, ya, ini tadi yang ini nih, yang tugasan nih. Jadi identifikasi permasalahannya, ya, apa problem atau akademik problemnya. Yang kedua adalah studi literatur, ya, literatur review. Kemudian pengembangan daripada konsep, kerangka konsepnya, nanti identifikasi dari variabel, hipotesis, dan juga research question. Kemudian juga apa development daripada riset desainnya. Kemudian teknik sampling, ya, sampling tekniknya. Kemudian juga collecting data, analyze data, sampai kepada
interpretation daripada data ataupun yang dah kita dapatkan atau informasi yang hasil dari penelitian. Jenisnya di kuantitatif ini minimum ada empat. Yang pertama adalah experimental research, ya, penelitian eksperimen. Yang kedua adalah correlation research, ya. Yang ketiga adalah causal comparative design ataupun research dan juga survey research design, ya, rancangan penyelidikan survei. Jadi ada eksperimen, ada korelasi, ada komparasi, ada survei. Ini penelitian kuantitatif. So, kita eksperimen, tadi kita macam boleh cobalah tadi macam orang, ya, Muslim ini dia lebih cepat paham untuk mengetahui, memahami makna Al-Quran, dia dengan metode yang mana? Ya, dia boleh cepat belajar membaca Al-Quran dengan metode yang mana? Ya, Muslim boleh dia apa? Dari sisi belajar, ya, lebih paham tentang agamanya itu dengan cara apa? Nah, itu eksperimen. Jadi kita buat eksperimen uji coba. Ya, uji coba ini mana yang bagus. Ya, atau mungkin boleh satu ini kira-kira macam untuk mendidik misalnya apa anak gitu ya. Anak ini dia pakai eksperimen itu pakai kita guna pakai macam mungkin satu metode tertentu gitu ya. Itu eksperimen. Correlation research, korelasi hubungan, kausalitas sebab akibat. Ya, sebab akibat. Misalnya tadi kenapa ya seorang muslim ini dia mesti moderat, ya, wasatiyah. Jadi hal-hal yang mengaruhi wasatiyah daripada muslim misalnya apa nih? Teman definisi wasatiyah itu nanti di kualitatif, ya. Komparasi, jadi causal comparative design berarti dia memang membandingkan antara satu riset dengan riset yang lainnya. Itu nanti disebut dengan apa? Dengan causal comparative design. Ya, ini adalah untuk empat jenis metode kuantitatif. Tipe penelitiannya, kalau di sini sebelumnya itu ada jenis metode, yang ini adalah metode penelitian, tipe penelitiannya, ya ada deskriptif, ada korelasional, ada causal komparatif, ada action research, ada development research, ada eksperimen research. Langkah-langkahnya, ini tadi logiko, hipotetiko, verifikatif. Ya, jadi ada logis, kemudian hipotesis dan verifikasi atau menguji dari hipotesis tersebut. Nah, kita akan belajar ini selepas kita dengarkan dulu apa presentation daripada eh, tuan dan puan sekalian, ya. Jadi nanti di sesi yang ke satu, dua, tiga, sesi yang ketiga nanti saya akan bahas tentang prosedur, ya, untuk melakukan penyelidikan, ya. Jadi riset prosedur. Nah, kita akan bahas bersama nanti, ya. Salah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang. Wah, ini yang sudah siap nih ada Ustazah Nur Qurratu Ain dengan juga Ustazah Hanisa Muhammad Syahmi. Siapa dulu nih? Oh, ada Ustazah Nur Fatihah juga, ya. Jadi tadi bila yang udah buat dua berarti sila dua, boleh share screen, ya. Lepas itu nanti saya mungkin nak bagi komen sedikit dalam nanti kita bagi-bagilah. Mudah-mudahan ini boleh boleh semua nih tukar-tukar nih. Ya. Oke, sila siapa nak mulai? Kalau kita boleh dari kanan, ini boleh dari Ustazah Nur Qurratu Ain, lepas itu Ustazah Nur Fatihah, kemudian Ustazah Hanisa Muhammad Syah. Ya, oke, silahkan, boleh. Dari siapa dulu nih? Mhm. Ustaz, saya mulakan dulu boleh. Oke, boleh sila Ustazah. Okey. Ya, ada dengar, boleh.
Yes, boleh nampak ke? Oke, udah nampak. Silakan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tugasan pertama ialah statistik dalam Al-Quran. So, saya ada research daripada artikel lah. So, rujukan dia adalah artikel keajaiban statistik kata Al-Quran daripada kitab Al-I'jaz Al-Adai Lil-Quran Al-Karim karya Abdul Razak Naufal. So, yang pertama, Al-Quran memiliki struktur linguistik yang bersifat simetris. So, ada yang di bawah ni semua ada contoh-contoh statistik lah. Okey, keseimbangan antara kata dan dengan antonim seperti perkataan al-hayah hidup dan al-maut mati disebut 145 kali. Perkataan al-kufur kekufuran dan al-iman disebut 17 kali. Yang kedua, keseimbangan antara kata dengan kata yang merujuk kepada akibatnya. So, macam cause and effect lah. So, perkataan al-kafirun dan an-nar disebut 32 kali. Keseimbangan antara kata dengan realitinya. Perkataan al-yaum dalam bentuk tunggal disebut sebanyak 365 kali sama dengan jumlah hari dalam setahun. Dan contoh kedua ialah perkataan syahr disebut sebanyak 12 kali seperti 12 bulan dalam setahun. Rujukan yang kedua ialah artikel ilmu statistika dalam Al-Quran. So, firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. So, dalam kedua ayat ini menjelaskan bahawa kita harus memiliki kejujuran dalam berdagang, tidak boleh tipu dalam melakukan timbangan dan harus seimbang. Konteks yang digunakan dalam ayat ini ialah statistika deskriptif tentang ukuran letak median atau nilai tengah. Dalam statistika, kita harus